Seorang suami bisa melihat Allah dalam istrinya. Seorang istri bisa melihat Allah dalam suaminya. Maka ini sudah melihat hiasan yang paling indah pada makhluk Allah, yakni tampaknya Allah dalam apa yang Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskhuruna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Zuyyina, dan dihiaskan, dihiasi, lilladzina kafaru, bagi orang-orang yang kafir, al-hayatud dunya, apa kehidupan dunia, wa yaskhuruna, dan memandang hina atau menghinakan siapa orang-orang kafir, minal ladzina amanu, dari orang-orang yang beriman, walladzina taqaw, dan adapun orang-orang yang bertakwa, fauqahum, adalah di atas mereka orang-orang kafir. Jadi kedudukannya di atas orang-orang kafir. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wallahu, dan adapun Allah, yarzuqu, ialah memberikan rizki, siapa Allah, man, kepada orang, yasha'u, yang berkehendak, siapa Allah, bi ghairi hisabin, tanpa perkiraan. Artinya rizki yang tidak bisa dinalar oleh akal. Kerja sehari dapat 100 sudah ittifaq, itu nalar. Tapi bi ghairi hisab ini ya bisa juga tanpa diduga-duga dan lain sebagainya. Tentang tafsiran ayat, zuyyina lilladzina kafaru al-hayatud dunya. Az-zinatu zinatani. Perhiasan itu ada dua macam. Zinatullahi, yang pertama hiasan Allah, wa zinatus syaitoni, dan yang kedua hiasan setan. Wa kullu ma nusiba ila syai'in kana bi'azamati ma nusiba ilaihi. Wa kullu ma, dan adapun ma barang, adapun setiap barang, nusiba, yang dinisbatkan apa ma, ila syai'in, kepada sesuatu, kana, maka ada apa ma, bi'azamati, dengan kadar kemuliaan atau sesuai dengan kemuliaan, ma, barang, nusiba, yang dinisbatkan apa ma, ilaihi, pada syai'in. Segala sesuatu yang dinisbatkan kepada sesuatu, atau segala apapun yang dinisbatkan kepada sesuatu, maka apa-apa ini sesuai dengan kadar kemuliaan sesuatu ini. Ambil contoh, ada dua sesuatu yang sama, sandal umpamanya. Sandalnya murid satu, sandalnya guru atau kiai satu. Sandalnya sama kadarnya, tapi karena ini adalah sandalnya guru, kiai, ini sandalnya murid, kira-kira lebih mulia mana? Hiasan juga seperti itu. Siapa yang mau mengatakan ini hiasan Allah dan ini hiasan setan, lebih mulia mana? Allah. Tentu sama-sama hiasannya. Ini maksudnya, wa kullu ma nusiba ila syai'in kana bi'azamati ma nusiba ilaihi.
Az-zinatu. Nah, sekarang kembali kepada perhiasan. Az-zinatu adapun zina atau perhiasan. Ya adapun zina, al-itqanu adalah penyempurnaan, wal ihsanu dan perbaikan. Qala ta'ala, Allah berfirman, dzalika alimul ghaibi wasyahadah. Dzalika yang demikian itu alimul ghaib, adalah Tuhan yang mengetahui al-ghaib, yang mengetahui yang gaib, wasyahadah dan yang jelas. Al-azizu yang maha perkasa, ar-rahimu yang maha pengasih sayang. Jadi ini ciri khas kita Sabri Al-Munawwariyah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu kita sudah tahu membedakan. Ar-Rahman itu sama-sama kasih sayang, Ar-Rahim juga sama-sama kasih sayang. Meskipun secara umum Ar-Rahman dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, enggak, kita tetap dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih sayang secara khusus dan yang maha pengasih sayang secara umum dan maha kasih sayang secara khusus. Pembedaan kita di sana. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Zat yang telah ahsana membuat bagus kulla syai'in kepada segala sesuatu, khalaqahu yang telah diciptakan oleh Allah. Fa'atallahu, fa'ato maka memberikan Allahu siapa Allah, kulla syai'in kepada segala sesuatu, zinatahu, hiasannya. Tiada sesuatu pun yang tidak indah karena hiasan yang dari Allah. Wahal, dan apakah zinatuhu, dan adakah perhiasan Allah itu illa zuhurullah fihi, kecuali tampaknya Allah dalam sesuatu itu. Ada hadis yang mungkin kalian sudah hafal semua tentang hiasan dunia dan istri yang solehah. Wa khairu mata'iha al-mar'atus solehah. Makanya begitu. Kenapa kok kesana? Ini segala sesuatu, karena istri itu juga termasuk sesuatu. Segala sesuatu ini juga sesuatu. Segala sesuatu itu yang sudah diciptakan oleh Allah tentunya, karena tidak ada sesuatu pun yang tidak diciptakan oleh Allah. Dan hiasan paling utama dalam segala yang diciptakan oleh Allah itu adalah zuhurullah fihi, bisa tampaknya Allah dalam sesuatu itu. Ini sudah masuk kajian tasawuf. Qala ta'ala, Allah berfirman, walillahil masyriq wal maghrib, dan kepunyaan Allah lah al-masyriq wal maghrib, arah timur dan barat. Fa aina ma tuwallu, maka kemana saja tuwallu, menghadap siapa kalian, fatamma wajhullah, maka terdapat wajhullah, terdapat wajhullah, terdapat Allah. Di mana saja arah kamu mengarah. Innallaha, sesungguhnya Allah, wasi'un adalah zat yang maha luas, alimun yang maha mengetahui. Faman ra'allaha fil asya'i, faman maka barang siapa, ro'a yang telah melihat siapa man, Allah pada Allah, fil asya'i dalam sesuatu, dalam beberapa sebabnya, dalam segala hal. Faqad ro'a, maka sungguh ro'a telah melihat siapa man, al asya'a kepada sesuatu tersebut, bizinatiha al haqqi, melihat sesuatu itu dengan hiasan sesuatu tersebut yang benar. Seorang guru bisa melihat Allah pada murid-muridnya, maka guru tersebut sudah melihat hiasan yang paling mulia dari murid itu sebagai hamba Allah. Seorang suami bisa melihat Allah dalam istrinya,
seorang istri bisa melihat Allah dalam suaminya, maka ini sudah melihat hiasan yang paling indah pada makhluk Allah, yakni tampaknya Allah dalam apa yang dilihat. Paham gitu? Ini memang agak dalam ini pemahamannya. Oke, nggak apa-apa. Fayumatti'uhu Allah Ta'ala biha fid dunya mata'an yamtaddu ilal akhirah. Maka kalau seseorang itu sudah bisa melihat hiasan setiap penciptaan Allah, hiasan yang paling benar, bukan hiasan duniawi, bukan hiasan yang memang miliknya setan, maka orang tersebut bisa, di sini dikatakan fayumatti'uhu, maka akan memberikan kesenangan kepada man, Allahu, siapa Allah, biha, dengan zinatus syai' ini, fid dunia, baik di dunia, mataan, dengan satu kesenangan, yang taddu, yang terus, artinya yang terus berlangsung atau memanjang kesenangan itu, ilal akhirat, sampai akhirat. Bisa melihat Allah dalam hartanya, bisa melihat Allah dalam anak-anaknya, bisa melihat Allah dalam orang tuanya, bisa melihat Allah dalam semua orang yang membencinya, bisa melihat Allah dalam semua orang yang menyukainya. Maka hamba tersebut akan bisa merasakan nikmat dalam kesusahan dan merasakan nikmat dalam kesenangan. Dan ini terus berlanjut sampai kehidupan di akhirat. Wa man ra'al asya'a, dan barang siapa ro'a, yang melihat, siapa man al asya'a, kepada sesuatu apapun, mu'abbarotan, dengan penglihatan mu'abbarotan yang terlepas. Apa penglihatan? An zinatillah, dari hiasan Allah. Melihat sesuatu cuman sebatas sesuai dengan sesuatu itu. Khawiyatan min wujudillah, khawiyatan yang kosong. Jadi penglihatan yang kosong, min wujudillah, dari wujud Allah, fiha, di dalam asya. Fakot ro'a, fakot, maka sungguh, ro'a, telah melihat, siapa man, zinatas syaitan, hiasannya setan. Maka kalau tidak bisa melihat hiasan Allah berupa zuhurullah dalam segala yang dilihat, maka sesungguhnya dia itu sudah melihat hiasan setan. Karena hiasan ada dua. Kalau bukan hiasannya Allah, maka hiasan setan. Summa, kemudian inqota'at, terputuslah, anhu, dari man, hadhihi zinatu, apa hiasan ini, fid dunia, di dunia, qoblal akhirati, sebelum di akhirat. Kalau yang dilihat dari seorang suami kepada istrinya tidak bisa merasakan kehadiran Allah, dan itu merupakan hiasan setan, maka ketika semakin berubah wajah istri dari usia 18 tahun, ketika sudah 81 tahun, hilang sudah hiasannya. Ketika seorang istri sudah berubah penglihatannya kepada suaminya yang masih usia 25 tahun dan sudah menjadi usianya 52 tahun, maka ini sungguh merupakan hiasan setan. Dia cukup di dunia saja, dan itu waktunya pun gak lama, paling 10-15 tahun, 20 tahun. Itu contoh. Jadi di sini ada dua hiasan Allah dan hiasan syaitan. Wa yaskhuruna minal ladzina amanu. Di sini, dan memandang mereka, orang-orang kafir itu memandang rendah orang-orang yang beriman. Wahda, dan ini
min tazyinis syaitani lahum. Dan ini termasuk dari penghiasan setan lahum kepada mereka orang kafir. Ketika melihat memandang rendah seseorang, memandang rendah orang yang rajin ngaji, memandang rendah orang yang suka wirid, memandang rendah orang yang rajin belajar. Udah, nggak usah, itu orang rajin belajar. Kita grup yang anu aja, kita bikin grup bagian yang grup oh itu rajin, jangan ditemenin, kita bikin grup sendiri saja. Nah, itu tidak lain adalah contoh memang yang dihiasin oleh setan. Dan hebatnya setan, kita tidak merasa kalau itu adalah tipu daya dari setan. Dan parahnya, teman yang dijauhin oleh teman-temannya karena si dia males ngaji, akhirnya karena pengen dekat dengan teman-temannya, dia malah lebih mengorbankan kewajibannya untuk rajin ngaji dan belajar, ikut temannya yang gini boboten. Wonten. Karena masih ada setan. Kenapa kok masih begini? Ya karena masih ada setan. Janjinya setan juga tegas di hadapan Allah. La'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mudah-mudahan kita termasuk yang mukhlasin. Ini contohnya, memandang rendah orang lain itu adalah hiasan dalam pandangan kita yang memang dibuat oleh setan. Andai kata hiasan Allah yang terlihat, maka tidak mungkin kita akan merendahkan apalagi menghina sesuatu apapun, termasuk siapapun. Walladzina taqaw, dan adapun orang-orang yang bertakwa, fauqahum, ialah di atas mereka orang-orang kafir. Jadi posisinya orang yang bertakwa itu di atasnya orang-orang yang kafir. Yaumal qiyamati, tapi nanti pada hari kiamat. Jangan ditampain sekarang. Yarzuqullah, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Mungkin kita bertanya, kenapa kok nggak ditampain sekarang saja kehebatan dan kemudian orang-orang mukmin? Ini Allah sendiri kok negasin yaumal qiyamah. Jadi kalau umpamanya di dunia ini masih banyak yang menganggap nggak ada gunanya takwa, nggak ada gunanya, yang penting sekarang makan, mau gimana pun caranya, yang penting bisa makan, mau nyuri, mau jambret, nggak usah takwa itu urusan nanti, yang penting bisa makan. Yang bilangnya seperti itu. Ada nggak seperti itu? Ada. Kenapa kok ada? Karena masih ada setan. Bagaimana caranya mengusir setan? Kok kamu yang gak milik dunia? Allah saja mengizinin kok. Jadi terimalah setan apa adanya. Loh iya. Loh, setan sudah berjanji di hadapan Allah dan Allah memberikan izin. Tinggal kita, kalau mau kita digoda oleh setan, ketawain saja. Ketawain. Kalau mulai datang males, gak usah sampai pengasuh kamarnya yang jewer kuping kamu. Kamu sendiri jewer. Nah ini setan, ini setan. Ini setan. Fauqahum. Nah, orang-orang beriman itu berada derajatnya di atas orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa di atas orang-orang kafir. Li'annahu, karena sungguhnya sya'n, sayaksifu, niscaya menyingkap, Allahu, siapa Allah Ta'ala, maha tinggi siapa Allah, an anwaril
mukminin akan menyingkap cahaya-cahaya orang mukmin allati kanat mahjubatan fil hayatid dunya, allati yang kanat ada apa anwar, mahjubatan terhijab, tertutup, fil hayatid dunya dalam kehidupan dunia. Jadi orang mukmin itu bercahaya luar biasa, namun cahaya kita ini masih tertutup. Emang sengaja ditutup. Wallati laukana qad kushifat, wallati dan yang arti cahaya ini, laukana jika saja ada apa cahaya, qad kushifat telah disingkap apa cahaya, lahum bagi mereka orang-orang, lahum bagi mereka orang-orang tersingkap bagi orang kafir. Andai kata cahaya orang mukmin itu dibuka, disingkap oleh Allah dan dilihat oleh orang-orang kafir, lama istata'u, lama maka niscaya tidak bisa, lama istata'u sungguh tidak mampu atau tidak bisa, tidak mungkin, ayas khoru tidak mungkin untuk merendahkan atau menghina siapa orang-orang kafir, minhum dari mereka orang-orang mukmin di dunia. Kalau saja oleh Allah disingkap cahaya dan kemuliaan orang-orang yang beriman atas orang-orang yang kafir, niscaya mereka tidak bakalan menghina orang-orang yang beriman ini. Jadi biasanya yang suka menghina orang mukmin itu adalah orang kafir, karena mereka tidak bisa melihat cahaya seorang mukmin. Adakah orang mukmin yang menghina sesama mukmin? Kenapa? Karena ada syaitan. Itu jawaban yang logis. Gak bisa di pelajaran biologi, IPA, fisika gak ada jawaban. Pokoknya nanti ditanya pelajaran matematika ini kenapa ini salah? Karena ada setan, Pak. Langsung ditulis hukumannya. Nah, nanti jangan dicoba kelas 3 ya. Saya tanya, "Kaitari antal yom al?" Satu jauh karena ada setan. Nah, ya, setannya nanti kita jewer bersama. Jangan jadikan persiapan jawaban untuk materinya Gudul Far dan yang putra atau putrinya. Karena saya paling senang menghukum setan, paling senang. Tapi tetap sambil ketawa, nggak boleh marah. Halo setan. Kalian cuma suruh nulis sholawat Fatih berapa kali? 50 kali dalam hitungan sehari. Jadi andai kata Allah telah menyingkap cahaya dan kemuliaan seorang mukmin, niscaya orang-orang kafir itu tidak akan menghina mereka di dunia. Falau kushifa, falau maka jika kushifa disingkap, an-nuril mu'minil asi, an-nuril mu'minil asi, dari seorang mukmin yang suka melakukan maksiat. Jadi ini ada istilah mukmin asi. Pokoknya dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tapi ya masih ada aura setan dikit-dikit. Kita andai kata orang mukmin yang suka melakukan maksiat sajalah disingkap cahayanya oleh Allah, la taqama bainas samawati wal ard. Artinya cahaya dan kemuliaan seorang mukmin yang suka melakukan maksiat saja, jika dibuka oleh Allah, itu setara dengan apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Itu mukmin al-asi. Apalagi al-mukminut ta'i'. Walau kusifa an-nuril mukminit ta'i'i. Ini ada. Walau kusifan dan jika kusifan disingkat
an-nuril mu'mini ta'i, dari cahaya mukmin, seorang mukmin atau yang taat, bukan al-asi. La ubida, maka niscaya ubida disembah min dunillah, dari selain Allah. Jadi saking mulianya, andai kata dibuka, itu sebabnya nggak dibuka di dunia. Wasajadat, dan bersujud lahu kepada mukmin atau ini al-khalaiku, siapa atau apa seluruh makhluk, kama sebagaimana mabarang sajadat yang telah bersujud al-malaikatu, siapa malaikat, li Adama alaihi salam, kepada Nabi Adam alaihi salam, indama ketika ro'at melihat, siapa malaikat, nurallahi kepada cahaya Allah, fihi di dalam diri Adam. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Wa hadza 'atiyatun wa rizqun min Allah taala. Wa hadza, dan adapun ini, 'atiyatun adalah anugerah, wa rizqun dan rizki, min Allah taala dari Allah Subhanahu wa taala, yuzayyinu yang menghiasi, Allah siapa Allah, bihi dengan rizq ini, man kepada orang, amanah yang beriman, siapa man, bihi kepada Allah, min ibadihi dari hamba-hamba Allah. Intinya untuk bisa mendapatkan zinatullah dalam segala sesuatu, jelas harus beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iman itu karena kaitannya dengan hati. Iman memang banyak riwayat menyatakan al-iman yazidu wa yanqus. Keimanan itu berkurang, bisa nambah dan bisa berkurang. Tapi yang harus kita paham, keimanan itu berkaitan dengan keyakinan. Apa? Keyakinan. Dan keyakinan itu, nih catat. Keyakinan itu setidaknya ada 3 macam, ada 3 tahapan. Keyakinan itu begitu juga berfungsi dengan keimanan kita. Maka mungkin sama-sama beriman, tapi kualitas keimanannya berbeda. Yang pertama, ilmu yakin. Tahapan pertama itu ilmu yakin. Keyakinan atau keimanan yang berdasarkan keilmuan. Artinya harus dipelajari. Seperti kita belajar seperti ini, tidak lain agar kita bisa masuk pada tahapan yang pertama, yakni beriman dan yakin berdasarkan ilmu. Di atasnya ilmu yakin ada ainul yakin. Kalau ilmu itu secara ilmiah, kalau ainul yakin, istilahkan ain itu, ya bisa menyaksikan, musyahadah dalam bahasa ulama-ulama ma'rifat ini masuk musyahadah, mukasyafah. Dan yang tertinggi adalah ada ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Kalau sudah hakul yakin itu ya sudah termasuk orang-orang yang mukhlasin ini, sudah masuk di ainul yakin dan hakul yakin. Yang mukhlasin ini sudah betul-betul istighraq. Dalam bahasa orang ulama ma'rifat itu istighraq. Gharib itu tenggelam. Ini biasa orang yang terlena, fana. Kualitas cinta seseorang kepada sesuatu apapun atau kepada orang lain itu juga berjenjang. Ada yang model cintanya cita-cita sekelas monyet, disebut cinta monyet. Ada cinta yang di atasnya itu cinta atas itu. Apa ini repot mau bikin istilah? Ada juga cinta yang sampai bisa merasakan
tai kucing rasa coklat. Atau coklat rasa tai kucing. Gak enak ini padahal coklat tapi rasanya hampa. Kenapa? Selalu memikirkan dia. Hanya pikiran monyet-monyet yang tertawa dengan masalah seperti ini. Dianya di sini tentu untuk Allah. Bahasan kita tadi cinta kepada Allah kok. Menarik untuk diperhatikan kenapa kok disebut dalam istilah-istilah sufi tasawuf itu gharib, orang yang tenggelam. Karena ini secara logika, ini masih ilmu yakin, masih belum ainul yakin, apalagi hakul yakin. Orang yang tenggelam itu berbeda antara lautan. Orang yang melihat lautan dengan orang yang menaiki kapal di atas lautan dan orang yang tenggelam di dalam lautan itu tentu berbeda. Orang yang cuma melihat itu lautan, cuma begitu saja. Ketika naik kapal ada ombak, pasti ada perasaan gimana gitu. Beda dengan orang yang tenggelam. Orang yang sudah tenggelam, kalau orang yang berenang umpamanya, dia meskipun ada ombak, tapi dia menggunakan anggota badan untuk bisa menyeimbangkan dirinya dengan arus dan ombak. Tapi orang yang tenggelam, dia sudah tidak bisa menggunakan daya dan upayanya. Dia akan ikut bagaimana air mengalir, bagaimana ombak. Kalau masih berenang, masih menggunakan tangan dan kaki, meskipun dia bilang, tolong saya tenggelam, itu masih belum tenggelam. Orang tenggelam itu dia sudah tidak ada lagi. Kisah Laila dan si Majnun. Si Majnun sudah merasakan bahwa apa yang dia lihat itulah Laila. Tidak ada sesuatu apapun kecuali ada Laila. Bahkan meskipun jauh, dia bisa tersenyum karena selalu ada Laila. Laila Majnun. Ada yang namanya Laila? Ada. Ada yang namanya Majnun? Ini tiga ini. Kalau yang laki disebut Majnun, yang perempuan Laila. Memang seperti itulah wahai anak-anakku putra. Wanita itu adalah titipan Allah yang diwakilkan Hawa kepada Nabi Adam. Ketika ada kesekian, aku berikan kamu. Apa masih kelas aku SMA Allah. Mudah-mudahan kita bisa merasakan Laila Majnun antara kita sebagai hamba dengan Allah. Amin. Bukan Laila Majnun antara sesama, apalagi dengan monyet. Istiqomah. Bagaimana semakin merasakan masalah gharib dan istiqomah ini?